Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Atas semua yang dibuat. Mari kita berdoa. Kami sembah Allah kami yang ajaib, yang punya surga, yang mendengarkan doa kami, yang berani berkata, bila 2-3 orang berlukun namamu, Engkau hadir berkati mereka, ngabulkan doa mereka, maka kami serahkan setiap orang yang ikuti ibadah ini, Engkau meteraikan sebagai warga surga. Setiap doa mereka dikabulkan. Yang pertama mereka lepas dari kutuk, tidak seorang pun yang hadir kena virus corona. Mereka lepas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan kutuk resesi. Yang kedua, asai onan kepada setiap rumah. Artinya, rumah mereka berkeluarga. Hadiri Tuhan setiap rumah yang mengikuti acara ini, Engkau berkati mereka semua, bukan saja berkumpul pada saat ini. Dua kali mereka ini juga berkumpul di surga, menjadi warga surga. Amin doa, karena Engkau yang memperlihatkan pada hamba, yaitu jemaat Tiberias sangat besar di surga, mampu tetap pelayan di surga, melayani mereka akan pesta surga. Kami doa, berkati mereka semua, tidak kena pesona, tidak kena utus sakit. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah bagaimana pentingnya cari warga surga. Maka tema hari ini juga bagaimana cari warga surga, bukan serinya 3-4 hari, karena saya pengalaman saya pernah dilihatkan nama di surga, lihat betapa pentingnya jadi warga surga. Karena engkau jadi warga surga itu punya fasilitas, malaikat jemput Anda. Orang suatu hari katakanlah mati, masuk alam roh. Kalau enggak warga surga, yang jemput setan, maka Tuhan juga ngasih saya yang nyata untuk menyesuaikan apa yang lihat di alam roh, apa yang lihat di kerajaan surga. Pembuka kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan ngajar sangat indah. Yang terpenting Anda jadi warga surga. Karena apa? Tuhan ngajar sangat indah. Yaitu bagaimana orang warga surga masuk alam roh, tiba mereka surga. Anda kalau nggak jadi warga surga, Anda kalah sama setan. Jelas ucapan Tuhan Yesus, Anda kalah sama setan. Tapi kalau Anda jadi warga surga, Anda menang setan. Saya sebagai berita yang Tuhan pilih, Tuhan ajari langsung bagaimana waktu proses saya masuk pertama di alam roh. Maka juga saya melihat alam roh, yaitu apa? Lihat malaikat, lihat setan. Jadi kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan atau Anda suatu hari wafat, ada dua di alam roh, ada malaikat, ada setan-setan. Jadi kalau Anda punya malaikat, punya tugas satu, menyebut Anda masuk surga. Jadi kalau Anda yang Tuhan mengatakan berbagailah Anda jadi warga surga, kalau Anda warga surga berbagailah, jangan sebut Anda masuk alam roh, malaikat masuk alam roh tiba ke surga. Tapi kalau Anda artinya Anda menantang setan, setan takut pada Anda, setan tahu Anda jadi warga surga. Bahkan saya pernah ke dukun takut pada saya, karena saya punya predikat Tuhan. Bisa berdekat saya ini mati Yohanes yang suka tahu akan datang. Mari kita berjuang untuk jadi warga surga. Sabar masuk alam roh, yaitu yang sebelumnya Tuhan sudah pernah jumpai saya, jumpa yang berkata, aku Yesus Kristus
Aku Tuhan Allahmu yang punya surga, yang punya surga. Saya orang jujur, saya orang warga Yohanes. Tuhan katakan saya diberi Tuhan karena punya rahmat Yohanes. Maka saya sebagai warga surga, mereka jemput Anda ke surga. Maka kalau Tuhan menjumpai saya sebagai punya surga, maka Tuhan pun ingin buktikan pada orang-orang tertentu, buktikan apa? Sebagai penguasa di surga. Maka saya malaikat masuk surga, saya pertama kali menghadap Tuhan, Tuhan bisa buktikan datang kepada saya, aku Yesus Kristus, aku yang punya surga. Maka Tuhan melihat kali pertama yang disampaikan kepada saya, kamu Parasi, kamu belum saya mati. Kalimat kedua, lihat namamu terhadap surga bersama istrimu, jadi warga surga. Maka sebagai warga surga dijanjikan suami surga, tapi harus hidup suci. Maka saya punya tugas menyerukan Anda untuk ke surga, suci pikiranmu, perkataanmu, kita harus suci. Karena tanpa kesucian Anda nggak bisa surga. Misalkan saya sampai warga surga, sampai saya pernah janji sama istri, maka saya cukup berjanji, saya berjanji tertulis, kalau saya zina sekali ke neraka. Tapi kalau saya zina sekali aja, saya mau ke neraka. Karena saya janji, Tuhan mesti baca janji saya. Kalau sampai zina, saya ke neraka. Jadi, Tuhan beri saya karena saya konsumkan hidup suci yang baik untuk masuk surga. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang suci hatinya. Amin Allah. Jadi lagi kesimpulan apa? Anda kenapa Tuhan mengatakan berbahagia jadi surga? Karena warga surga itu punya fasilitas, punya malaikat jemput Anda ke surga. Artinya setan nggak berani jalan. Kalau Anda bukan warga surga, dikalahkan setan. Maka Anda harus berjuang akan namamu, keluargamu untuk jadi warga kerajaan surga. Hari ini saya akan beri tema bagaimana warga surga. Nanti tahun baru nanti saya beri tema bagaimana keluargamu jadi warga surga. Diam di rumah Tuhan. Saya buat seri bagaimana agar Anda bisa melalui sempit untuk masuk pintu surga. Jadi saya buat seri karena saya dipilih Tuhan, yaitu untuk ngasih tahu bagaimana cari warga surga. Bagaimana kalau Anda masuk Allah, penting. Kan jarang orang punya pengalaman seperti saya. Kalau saya dusta ke neraka hari ini. Dipilih Tuhan karena saya orangnya selalu tunjukkan, selalu ingin bukti. Maka saya buktikan warga surga. Anda dijemput malaikat bisa masuk surga. Maka bagaimana akan Anda masuk surga? Saya beri ayat pertama, yaitu bagaimana Anda jadi warga surga. Kita baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi saat pertama, Anda cari warga saya, ucapan Yesus sendiri kepada Yohanes waktu diundang surga. Jadi ini ucapan Yesus kepada Yohanes untuk dicatat Anda sebagai warga surga. Sebagai warga surga, tiga hal penting Anda harus perhatikan.
Tiga penting yaitu pertama, harus bertobat. Bertobat. Maka maksudnya bertobat, Anda harus hidup suci yang baik. Istilah Tuhan pada saya, Anda suci pikiranmu, perkataan sekalianmu. Kemudian baru Anda akan menjadi warga surga. Warga surga, Tuhan datang seperti pencuri. Jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, warga surga, kita pertama bertobat. Tuhan pernah menerangkan sendiri waktu saya lihat neraka. Mereka pasti orang yang tidak tobat. Jadi orang yang tidak tobat neraka. Pertobatan itu diberi waktu kita hidup. Kalau Tuhan yang terang kepada saya, kalau Anda tobat, terlambat tobat, Anda nggak bisa ke surga. Karena pertobatan bagi saat kita masih bernapas di bumi. Maka firman Tuhan katakan, Anda suci pikiranmu, perkataan perbuatanmu. Maka mari kita berjuang hidup yang suci, karena Tuhan itu Maha Suci. Anda harus hidup suci untuk ketemu Tuhan. Maka kalau Anda hidup suci, ingat Tuhan datang seperti pencuri. Maka kalau kita hidup suci ada barang mahal, maka ada barang mahal, maka Tuhan datang untuk ngambil. Orang hidup suci, orang mahal. Anda kalau harga surga mahal, karena apa? Setan nggak banyak ngusir Anda. Sekali lagi, Anda kalau harga surga barang yang mahal, maka Tuhan Yesus pun ngambil seperti pencuri, ngambil barang yang mahal. Mahal apa? Yang warga surga itu barang mahal. Karena punya pasukan mereka. Maka mari Anda dan saya jadi warga surga. Warga surga, hingga surga. Namamu tetap surga. Maka artinya apa? Anda barang mahal. Diundang ke surga. Maka mari Anda dan saya berjuang namamu tetap surga. Agar mereka tahu namamu, maka anytime Anda rohmu keluar sudah tobat, hidup suci, maka mereka jemput Anda. Setan nggak berani menjara Anda. Bapak Ibu, hidup sangat ngomong saling setia, maka Anda pada surga punya fasilitas dijemput pasukan mereka. Bagaimana hidup suci itu? Hidup suci Tuhan berkata demikian. Kita baca Matius 5 ayat 6 dan 8. Matius 5 ayat 6 dan 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan bagaimana Anda jadi warga surga. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan. Warga surga artinya apa? Melihat Tuhan. Ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Jadi baru melihat. Tapi kalau Anda hidup saya memang Tuhan ini penutupnya, maka Anda akan pesta surga. Kelas Maha Suci. Dan saya punya tugas. Tuhan perintahkan saya bahwa Anda ke Maha Suci. Kalau saya dosa, Anda berdoa. Kalau pasti dosa ke neraka. Saya punya tugas bahwa Anda ke Maha Suci yang punya rumah. Yang pesta surga. Tuhan lihat kan orang pesta. Jadi sanding lani Anda. Yaitu bukan saja di bumi sebagai gembala, tapi di surga ngelani. Maka sekali lagi saya tambahkan, saya pernah waktu Tuhan, saya pernah tanya lagi Tuhan, izinkan saya pensiun. Sudah 30 ini, saya nggak tanya lagi, tanya terakhir Tuhan. Maka dilatih Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk kita. Maka dibawa ke makam. Jadi saya harus tahu, jangan sampai mati itu. Orang kan biasanya pendeta ya, pensiun umur 65 tahun. Tapi saya sampai mati. Bahkan saya pernah mimpi korban kejaman. Ada yang diangkat, ada yang tidak. Hati-hati, harus diangkat. Saya lihat ada orang-orang nggak diangkat, ada orang tidak diangkat. Saya pernah korban kejaman seperti itu. Jadi, hati apa Anda? Untuk ke surga hidup suci, maka orang cari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, yaitu cari kebenaran, maka kemudian berhati, baru hidup suci. Maka Tuhan mengatakan tegaskan, berbahagialah orang suci hatinya, melihat Allah.
Jadi Anda suci adalah saya suci, maka moto kita di gereja ada mempersembahkan jemaat yang kudus. Setelah hidup kudus, Anda misionaris. Dengan firman Tuhan, kudus, misionaris, siap ke surga. Anda siap ke surga, kalau mau tahu, Anda sudah beritakan semoga saya diajari Tuhan. Saya pernah bagi kitab Injil kurang lebih 600 ribu kitab Injil. Saya bagi di bis, di metro, di kapal, di mal-mal. Kalau di kota banyak tuh, saya dulu di mal-mal kota, toko-toko, bersama anak saya yang bagi-bagi ke mal, karena orang dewasa bisa ditegur satpam. Anak-anak saya kecil-kecil bagi toko-toko semua di kota pernah dikasih Injil dari kami. Kami beli banyak sekali. Bahkan keluar kota pun kami bawa skoper kitab Injil untuk dibagi-bagi. Kesukaannya pernah mau dibunuh orang. Ada orang marah kadang-kadang. Ada orang marah karena kita beritakan tahu kitab Injil. Jadi kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda nginjil. Urapi. Maka nginjil itu ternyata Tuhan ngasih saya untuk bagi kitab Injil itu. Yaitu keluar masuk kampung, bahkan pernah mau dibunuh orang dan sebagainya. Jadi setelah Anda yaitu hidup yang benar, Anda pasti murati, seorang yang murati, maka bagi orang suci hatinya, Anda akan hidup yang suci. Maka Anda hidup yang suci, maka Anda akan termeterai sebagai warga kerajaan surga. Maka kita baca di sini, setelah Anda hidup suci, kita baca Wahyu 3, 14-19. Wahyu 3 ayat 14-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas dan tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Untuk agar Anda jadi warga surga, maka ada tahapnya. Tahap yang pertama tadi bagaimana kita bisa jadi bertobat jauh suci. Tapi selanjutnya Tuhan ingin Anda bertobat dalam hati masuk surga. Kelas suci. Artinya Anda harus nanti kelas pesta surga. Saya tetap melayani Anda. Saya pernah nolak juga gitu waktu sedang surga Tuhan. Karena saya lihat Tuhan perintah pada siapa sih kamu menjadi bersama orang kudus, lihat orang-orang kudus, lihat jemaat Tibas sangat besar. Saya pikir saya mau pensiun di surga. Jadi saya cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak layak dimasuki, hamba tidak meden. Jadi saya orang yang terus terang pada Tuhan. Saya cium kakinya. Tuhan hamba ingin tidak meden. Dalam sekejap saya tidak meden. Ketemu teman saya, nyesel sama Eden. Dan saya tidak bisa ketemu Tuhan Yesus, tidak bisa. Cuma taman Anda bisa makan buah kehidupan di taman Firdaus Allah. Maka juga tidak mati. Tapi yang penting pikiran saya, yang penting kan enggak ke surga, enggak di api neraka. Di neraka cuma orang teriak. Kalau teriak merau sehari mungkin lewat. Tapi kalau Anda teriak merau
tahun mana kuat sampai tahun dibakar neraka. Maka mari Anda berjuang, pintu serba sempit, berjuang jangan amal sampai neraka, berjuanglah. Kitab Mazmur mengatakan apa? Bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi kenyataannya Yohanes itu umurnya 142 tahun panjang. Jadi orang tertentu yang hidup suci bisa doa untuk umur panjang, dengan berjalannya dia bisa tidak akan mengalami penderitaan, nggak alami sakit, nggak umur pendek, akan umur 100 tahun. Kalau Anda ingin umur 100 tahun, Anda setiap hari berjangkurus dengan saya dan nolak maut dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan kehendak Tuhan Anda itu untuk bisa surga. Dan saya ngelayani Anda. Saya menolak Tuhan. Tuhan apa? Ya Anda bayangi. Udah mati kan ingin pensiun tuh. Pikiran saya. Oh saya ngelayani di surga. So saya ngelayani pinta Tuhan. Kamu ngelayani di sini pasti lihat semua besar. Saya kaget. Kok di surga pikir pensiun. Akan tidur. Pesta. Nggak kerja lagi. Pikiran saya nggak mikir nggak kerja lagi. Maka saya milih tamudan yang hidupnya santai. Oke lah makan buah kehidupan oke. Tapi Tuhan milih saya untuk melayani Anda. Doa Anda semua berjuang. Masuk pintunya sempit. Tapi kalau Anda berjuang masuk surga, maka Anda semua akan masuk surga dengan bahagia. Maka caranya masuk surga, pesta di surga, maka pertama Anda yaitu jangan jatuh suam. Lebih dekat benar jangan suam. Anda kalau punya tugas jangan bolos. Yang pernah bolos mati koma. Yang pernah bolos sama. Ya saya mohon ampun Tuhan, saya tahu tapi nggak mau negur. Karena tahu dari teman dia, Pak saya punya tetangga. Pasarnya orang itu pasarnya. Artinya saya tahu tetangganya itu jadi pasarnya pendeta. Saya tahu lama. Tapi waktu saya pernah nolak Tuhan hamba orangnya nggak menegur orang, nggak melukai orang Tuhan. Tuhan pernah berkata, termasuk saya nggak mau jadi pendeta, bilang aku yang negur, bukan kamu. Jadi punya otoritas negur Anda ucapan Tuhan. Kalau saya dusta, saya akan neraka. Jadi punya fasilitas, otoritas, negur Anda, maunya perintah Tuhan Yesus. Jadi ucapan saya diberikan, maka Anda jangan suam susuku, maka Anda kalau suam dimutahkan Tuhan. Anda tidak mutahkan, artinya Tuhan tidak mau Anda jatuh pada dosa, maka jangan suam. Maka yang kedua Tuhan katakan apa? Kalau Anda masih merasa hidup baik, hidup suci, maka Tuhan negur apa? Bertobatlah. Beli daripadaku emas yang dimurnikan. Emas Tuhan Anda gambarkan dibakar. Yohanes pernah dibakar, nggak mati, nggak sakit. Jadi emas dimurnikan, emas dibakar ribuan derajat. Hanya untuk Anda tobat kembali. Anda sempat apa yang Anda mengalami cobaan. Mengalami apa? Anda dibakar seperti emas. Anda tanya tukang emas, berapa derajat dibakar? Ribuan derajat. Anda kan nggak mau dibakar di api. Yohanes pernah mengalami, tapi nggak mati. Tapi karena dia dipilihan Tuhan, maka dia tidak mati. Sekali lagi, maka mari Tuhan mengatakan Anda mengalami cobaan. Anda mengalami cobaan yang keras seperti emas. Yang kedua, Anda hidup yang suci. Seperti biasa, ucapan suci penting. Harus bertobat hidup suci. Bahkan istilah di sini Tuhan, jangan sampai tahu telanjanganmu. Orang telanjang itu di luar suami itu dosa. Maka kita banyak mengatakan ada dosa bocor, yaitu digambarkan ada orang ketiga. Maka ular dosa berjalan indah dia, berjalan berdiri itu. Tapi setelah dosa dikutuk merayap, merayap, nggak bisa, bahkan buta.
ular itu cuma dengar kali pendengar. Kegerakan. Jadi kalau merekam suatu, dia jadi pendengarnya, tidak bisa melihat. Maka ular yang jatuh ke bawah dikutuk buta, dikutuk nggak bisa berdiri, cuma merayap so. Maka sama juga menambahkan so, beli daripadaku minyak murni. Untuk apa? Memandang kebenaran. Jadi kalau Anda ke surga nanti dikatakan Tuhan beli daripadaku minyak murni untuk memandang kebenaran. Maka sering saya sampaikan, yaitu di sini ayatnya yang di Markus 14, maka Tuhan kata saya, maka kalau Anda dikubur pakai minyak harapan, Tuhan saja mau minta minyak harapan dikubur, supaya Anda tetap awet muda, dibangkit dari kiamat. Maka di mana ada Injil, ada minyak harapan. Jadi Anda yang suam-suam, bangkitlah. Anda akan dicobai, dibakar seperti emas. Kedua, Anda harus betul hidup suci kudus. Jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu. Maka kalau orang di luar suami istri, istilahnya telanjang, itu dosa. Maka yang ketiga, yaitu Anda beli minyak dari Tuhan. Maka minyak itu sejak awal dunia itu ada sampai di surga. Tuhan minta supaya, maka kita baca di Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Tuhan saya istilahnya beli minyak. Kenapa beli Tuhan? Karena minyak itu gambaran seorang martir. Nah, seorang martir minyak harapan. Seorang martir itu milik Tuhan. Maka beli padaku, maka seorang martir itu milik Tuhan. Maka Tuhan beri padaku minyak, itu karena Anda perlu minyak dari seorang martir. Karena martir itu diperes dihancurkan juga minyak zaitun. Maka Tuhan beri padaku minyak agar memandang mana. Setelah Anda terima minyak, maka Anda disiapkan pesta surga. Anda makan minum surga. Dosa Anda saya, Tuhan nunggu Anda sampai surga. Saya punya tugas Anda besok surga sekali. Tugas sebagai gembala, Anda kemasuki pesta surga. Karena sebelumnya saya perlu kaki Tuhan. Tuhan, saya tidak mau surga, saya ke neraka. Atau lihat orang teriak di neraka, saya berani sungguh ke Tuhan, Tuhan, amat ke neraka. Hadiahnya apa? Saya ke neraka. Hadiahnya bahwa Anda kemasuki. Hadiah ngajak Anda agar Anda kubur pakai minyak. Tuhan, saya minta minyak agar Anda bangkit sebagai mempelai. Demikian juga dosa Anda sah pesta surga. Sang melayani Anda di surga. Anda pesta, sah pelayan Anda. Maka mari Anda dan saya berjuang hidup yang suci, berpikir berkata, mari kita, Anda, nanti kita masuk berjang terus. Saya serahkan pada
Puji Tuhan, kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bilang sama kanan kiri Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji yang sudah melayani, yaitu kebenaran firman Tuhan pada Minggu pagi hari yang indah ini. Saudara dan saya, hari ini kita mengucap syukur, kita bersuka cita. Berapa banyak saudara yang bersyukur, bersuka cita? Hari ini kita boleh beribadah. Lambaikan tangan saudara, kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Saudara yang ada di Gading Nias, saudara yang di live streaming juga menyambung apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan, Gembala Sidang tadi Pak Pariaji menyampaikan satu ayat yang sangat luar biasa, yaitu jaminan janji bagi saudara dan saya. Lukas 10 ayat yang ke-20. Sekali lagi saudara, dikatakan bahwa namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, namaku terdaftar di sorga. Haleluya. Bilang sama kanan kiri saudara yang di live streaming, yang di Gading Nias, namamu terdaftar di sorga. Puji Tuhan. Bilang sama yang tadi ngomong, namamu juga terdaftar di sorga. Haleluya. Supaya nanti pulang gak berantem ya saudara. Cuman saudara ya, cuma satu orang yang ditunjuk, sebelahnya enggak. Nanti gak ngiri ya saudara. Supaya saudara dan saya, namamu namaku, keluargamu keluargaku, terdaftar menjadi warga kerajaan sorga. Puji Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan bersukacitalah. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, bersukacitalah. Amin. Bersukacita bukan karena sesuatu apa ya saudara. Tadi kalau saudara nanti ada waktu di rumah, saudara boleh baca ayat sebelumnya, ayat 19. Dikatakan saudara bahwa ada orang yang melakukan saudara banyak hal. Ya, ada orang yang apa saudara, ya dikatakan di ayat 19, dikatakan yaitu menghancurkan segala ular kalajengking, menahan kekuatan musuh. Ya, tapi hidupnya ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saudara, secara singkat saya mau berbicara tentang sukacita Natal, ya, menjadikan kita warga sorga. Haleluya. Karena saudara dan saya hari ini kita masih dalam suasana Natal. Sukacita Natal menjadikan kita warga sorga. Maksudnya bagaimana pendeta? Apa hubungannya sukacita Natal dengan warga sorga? Seperti apa yang tadi Pak Pariaji sampaikan, Gembala Sidang, yaitu menyampaikan betapa pentingnya saudara dan saya jadi warga sorga. Saudara, Natal tentunya membawa sukacita. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Natal yaitu kasih kerajaan Allah, kasihnya Tuhan bagi saudara dan saya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal buat saudara dan saya. Karena begitu besar kasihnya Allah sehingga Yesus lahir. Saudara, waktu Yesus lahir, ya kita tahu ya dari zaman dulu sampai sekarang, ya saudara, bukan hanya sejarah, tapi mari pagi hari ini saudara dan saya, karena tercatat di firman Tuhan, para gembala dan orang-orang Majus ketika mereka mendengar ya kabar kelahiran Mesias, kelahiran Yesus, mereka bersuka cita. Haleluya. Itu sebabnya saudara, orang Majus dan para gembala adalah refleksi, yaitu umat Tuhan yang tidak lain tidak bukan adalah saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya, kita orang percaya. Ya, para gembala dan orang Majus ketika mereka mendengar kabar sukacita, kabar kelahiran Mesias, mereka bersukacita. Ya saudara, ini adalah karakter pelaku firman. Ya, pelaku firman Tuhan hidupnya pasti bersukacita. Katakan amin. Apapun hari ini tantanganmu, pergumulan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya selalu akan melihat pertolongan dan kebaikan. Bersukacitalah sebab Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia setia buat saudara dan saya. Walaupun saudara saya mau sampaikan, kita kenal Tuhan Yesus. Amin. Kita, saudara dan saya, kita beribadah, kita datang berdoa, kita baca firman setiap hari, perjamuan, minyak urapan disediakan buat saudara dan saya untuk menyembah Tuhan. Bagaimana para gembala dan orang Majus, mereka yang baru tahu
ya saudara, mereka yang sebenarnya tidak mengenal, ya saudara, Mesias, Yesus lahir di Bethlehem, ya saudara, mereka baru tahu pada saat itu, tapi mereka bersuka cita, ya, beda dengan Herodes. Kalau saudara ingat, Raja Herodes, Raja Herodes tidak bersuka cita, karena Herodes adalah gambaran orang dunia. Herodes tidak menerima Yesus, orang dunia tidak menerima Yesus. Herodes merasa iri. Kalau saudara baca ya firman Tuhan, ceritanya pada saat itu Herodes menyuruh membunuh semua anak-anak yang lahir. Kalau saudara baca dengan lengkap, ya itu gambaran saudara. Sekali lagi, Herodes tidak bersuka cita, dia iri hati. Herodes insecure. Herodes saudara ya tidak mau menyambut kelahiran juru selamat. Tapi apa yang dilakukan oleh para gembala dan orang-orang Majus? Selain bersuka cita, mereka sujud menyembah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sujud menyembah. Puji Tuhan. Ini adalah sekali lagi karakter pelaku firman. Dan saudara, apa yang sangat terkenal, ya saudara, ayat Natal yang kalau masuk Natal bulan Desember pasti sering baca, dengar ayat ini. Orang Majus bawa apa? Orang Majus bawa apa? Emas, kemenyan. Ada yang bilang sate Padang tadi. Waduh, pagi-pagi udah sate Padang aja. Emas, kemenyan, dan mur, saudara. Haleluya. Saudara, ini adalah gambaran yang terbaik bagi orang Majus. Itu adalah yang terbaik dari mereka, ya, untuk Mesias, raja di atas segala raja. Bagi saudara dan saya di zaman akhir ini, di perjanjian baru, saudara, yang lebih daripada emas, kemenyan, dan mur adalah hidup saudara dan saya. Roh, tubuh, jiwa kita beri bagi raja di atas segala raja, Mesias, raja yang akan menjemput saudara dan saya kedua kali. Engkau dan aku akan dijemput untuk pesta di sorga. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya ya saudara, sebagai pelaku firman, ya saudara dan saya, engkau dan aku, kita menantikan Tuhan Yesus untuk datang kedua kali. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang menantikan Tuhan Yesus untuk datang kedua kali. Haleluya. Ya, bukan untuk lahir di Bethlehem lagi, tapi untuk membawa saudara dan saya, seperti yang tadi disampaikan oleh Gembala Sidang, untuk pesta di dalam kerajaan sorga. Yang pesta di sorga adalah warga kerajaan sorga. Amin. Kalau saudara, kita orang Indonesia yang merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus adalah warga Indonesia. Amin. Itu sebabnya yang pesta di sorga adalah warga kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 20 dikatakan saudara, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Amin. Loh Pak Pendeta, katanya kota Bethlehem. Bethlehem kotanya Daud. Amin. Saudara jangan jangan bingung. Ya saudara, Pak Pendeta, katanya Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba. Betul. Katanya lahirnya di palungan. Betul. Yang bilang Pak Pendeta, ada yang bilang katanya di Bethlehem. Itu betul juga. Nggak ada yang salah. Saya simpulkan, Tuhan Yesus lahir di palungan, yang di kandang domba di kota Bethlehem. Amin. Ya saudara, jadi jangan dipermasalahkan lagi, karena hari-hari ini saudara ada yang tanya, wah yang benar yang mana Pak Pendeta? Semuanya benar. Itu sebabnya saudara, sebagai warga kerajaan sorga, ya sekali lagi saudara dan saya, kita bersyukur, ya warga sorga penting ya buat saudara dan saya untuk jadi warga sorga. Karena warga sorga punya fasilitas dan diberi ciri. Nah kita lihat sama-sama hari ini ciri warga sorga. Yang pertama, saudara yang mau catat silakan. Ya saudara yang mau foto juga boleh. Warga sorga menang atas segala masalah. Katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, aku warga sorga, aku menang atas segala masalah. Haleluya. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Saya baca ayat 10, nanti ayat 11 kita baca sama-sama saudara. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayatnya yang berikut sama-sama, Tiberias 1, 2, iya. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka,
karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Dihancurkan oleh darah anak domba. Kita kasih tepuk tangan sukacita yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kuasanya besar, kasihnya luar biasa buat saudara dan saya. Itu sebabnya sama seperti Yesus sudah menang di atas kayu salib bagi saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Dan saudara, Yesus membuktikan ya, oleh darah Yesus, oleh darahnya segala sakit penyakit sudah dihancurkan. Segala kutuk kekecewaan, kutuk gagal, harga dosa semua dibayar di atas kayu salib. Dan Yesus katakan sudah selesai. Haleluya. Itu sebabnya hari ini buat saudara dan saya yang percaya, bangkitkan imanmu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menang atas segala masalah. Amin. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga oleh darah anak domba, oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Masalah bukan hanya penyakit. Ya saudara, masalah juga saudara dan saya bebas dari resesi. Amin. Bebas dari segala hutang, bebas dari segala perkara. Engkau dan aku berkemenangan karena saudara dan saya diurapi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Orang-orang yang diurapi. Amin. Orang yang diurapi lebih daripada setiap masalah kita. Orang yang diurapi lebih dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, sama-sama baca 1, 2, iya. Telah mengurapi engkau dengan apa? Dengan minyak sebagai tanda apa? Kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Haleluya. Tanda kesukaan melebihi teman sekutu. Kalau ada minyak di dalam hidup saudara dan saya, engkau dan aku diurapi. Saudara dan saya berkemenangan lebih daripada orang-orang lain. Yang setuju katakan amin saudara. Lebih daripada apa yang dunia katakan. Dunia bilang tidak mungkin, dunia bilang mustahil. Tapi saudara dan saya, oleh darah anak domba, sekali lagi, darah Yesus, darah kehidupan. Yang percaya katakan amin. Darah kesembuhan, darah kuasa mujizat. Bagaimana mungkin orang yang sudah divonis, ya saudara, tumornya 13 cm saudara. Nggak main-main. Satu ibu ini saudara, tumornya 13 cm. Badannya, perutnya sampai membesar seperti orang mengandung. Padahal sudah punya anak besar-besar, ya, dan sudah divonis tidak bisa tidak, harus dioperasi. Hanya mengikuti ibadah live streaming, ya, perjamuan bersama dengan gembala sidang saudara dan saya. Seperti kita pada pagi hari ini, imannya besar, ya saudara, imannya dijawab oleh Tuhan. Ya, dokter sudah mengatakan kepada ibu ini saudara, minggu depannya harus ada tindakan, tidak bisa tidak, harus dioperasi. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ya, dia komunikasi dengan kami dan kami katakan, saya bilang, Bu, kalau perlu perjamuan, mau perjamuan untuk penyakit yang berat, yang parah, saudara, Bapak Ibu silakan ambil perjamuan, nanti dilayani di gereja Tiberia Center. Ada perjamuan, ada minyak urapan. Nah, saudara, singkat cerita, setiap hari dia perjamuan, satu hari dia 3-4 kali perjamuan kudus. Sesuai dengan imannya, ya saudara. Dan saudara, dia mengurapi kandungannya, perutnya yang membesar itu karena tumornya saudara. Setiap hari dengan kuasa minyak urapan saudara. Apa yang terjadi? Minggu depannya tepat di hari Senin, keajaiban terjadi saudara. Ketika bangun pagi, ya saudara, jadi saya saudara kenal sama anaknya namanya Teresia. Dan Teresia inilah yang bersaksi karena mamanya belum bisa pergi ke gereja, masih ibadah live streaming. Tapi kalau saudara percaya, saudara yang di live streaming juga, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Saudara dan saya melihat kasih kuasa mujizatnya dinyatakan bagi orang yang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, perutnya tiba-tiba mengecil. Ya saudara, maksudnya tidak besar lagi saudara. Dan apa yang terjadi ketika mereka cek ke dokter, dokternya pun terheran-heran. Karena yang tadinya 13 cm saudara, dicek tinggal 3,3 cm saudara. Nah, wow saudara. Ya, bukan biasa-biasa saudara. Dari 13 menjadi 3,3 cm. Dan dokternya terheran-heran, dokternya bilang, ini kok bisa begini?
Ya, anaknya juga, Teresia juga bilang, saya makanya bawa ke dokter. Bagaimana nih dokter? Oh, ini harus ada tindakan. Tetap ya kita jadwalkan untuk tindakan. Anak ini bilang, saudara, Teresianya, dokter, kalau 1 minggu mama saya perutnya bisa mengecil, tumornya juga tinggal 3 cm. Kami mohon waktu, nggak usah seminggu deh, 4-5 hari dokter. Saya percaya pasti tumornya akan hilang. Tidak ada operasi, ya saudara. Dan hari itu saudara, karena dia umurnya masih remaja, jadi pendapatnya tidak didengar, ya pendapatnya tidak bisa diterima. Mohon maaf saudara, dengan segala hormat, ya akhirnya saudara tetap ada tindakan. Dan ketika masuk ruang tindakan, apa yang terjadi? Dokternya pun menyaksikan sendiri. Ya saudara, sebelum ada tindakan, dilihat dulu pakai alat masuk ke dalam saudara, ke perutnya kandungan ibunya, dan dicek berkali-kali, sudah dilihat berkali-kali. Dokternya heran, dia bertanya kepada anak ini, kamu kasih apa mama kamu? Ya, diberi obat apa? Enggak ada dokter. Ya, paling cuma dari perawatan yang minggu lalu. Ya, tapi ini enggak mungkin. Sudah dicek berkali-kali. Ya, kami enggak kasih apa-apa. Cuma ada perjamuan dari gereja, dari gembala kami, dari pendeta kami. Oh, dari gereja. Iya, kalau dari gereja artinya kuasa Tuhan. Kalau tangan Tuhan yang buat, saya tidak ikut campur. Karena saya percaya Tuhan sanggup mengadakan keajaiban. Tuhan sanggup mengadakan mujizatnya. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Oleh kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ya petugas medis profesional pun mengakui saudara kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Dan dia mengatakan dengan jujur, setelah dicek berkali-kali, mamamu hari ini juga boleh pulang ke rumah. Karena tumornya sudah tidak ada lagi. Bersih, sehat, sempurna, bebas dari operasi. Semua karena kasih kuasa kebaikan Tuhan. Darah Yesus menyempurnakan saudara dan saya, memberi kemenangan buat saudara dan saya dari segala masalah. Kasih kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Termasuk saudara diurapi, saudara dan saya kita menang atas segala masalah. Amin. Saudara bebas resesi. Di akhir tahun ini jangan takut, maju bersama dengan Tuhan. Hutang-hutangmu lunas. Amin. Saudara, pekerjaanmu berhasil, usahamu maju. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akhir tahun ini Tuhan beri mujizat. Ada berkat Natal, usahaku maju, keluargaku sehat, kami panjang umur, diberkati, jadi warga sorga. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Termasuk saudara, kalau saudara percaya, ya saudara, orang yang hutangnya ratusan juta dolar saja saudara, bisa diselamatkan. Amin. Menang atas segala masalah. Inilah saudara ciri warga kerajaan sorga. Yang berikut, rekan-rekan boleh bergabung di depan. Warga sorga itu saudara melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan katakan, Yohanes 4 ayat 34. Maka kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Saudara, ini yang berkata Yesus. Ya, orang-orang bawa makanan kepada Dia, ya, mereka bingung, ya, apa sih yang Yesus mau, apa sih yang Yesus makan gitu saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya di Yohanes 4 ini, ya saudara akan lihat di sana, ya, bahwa mereka sibuk bawa makanan. Tapi Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ya, Dia siapa? Yaitu Bapa di sorga, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga bagi saudara dan saya, pergi dan jadikan segala bangsa muridku. Amin. Artinya apa saudara? Tiberias visi misinya jelas, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Sama-sama bilang sama saya, misionaris. Amin. Misionaris, ya saudara, adalah orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa. Ya saudara, itu sebabnya saudara saya mau sampaikan bahwa hidup saudara dan saya pasti ada kuasa. Katakan amin. Kuasa itu ketika saudara dan saya sungguh-sungguh hidup jadi pelaku firman. Papa Reji sering bilang saudara, sering sampaikan. Dan pagi hari ini biar menjadi refleksi dalam kehidupan saudara dan saya, perenungan bagi saudara dan saya. Tahun 22 akan menjadi tahun yang luar biasa ketika saudara dan saya mendekatkan diri, terus hidup dalam kesungguhan firman Tuhan. Dan apa yang hari ini saudara dan saya doakan akan terjadi, termasuk di tahun 22. Katakan amin.
Tapi tahun 22 saudara tidak akan menjadi tahun yang luar biasa kalau di akhir tahun ini saudara tidak cari Tuhan. Nonsen ya saudara, doa saudara dan saya dijawab kalau hari ini perkataanmu masih perkataan sia-sia. Nonsen hari ini doamu dijawab, atau doamu untuk tahun depan dijawab Tuhan kalau hari ini perkataanmu masih tipu dusta. Ya saudara, firman Tuhan hari ini katakan, kehendak Bapa di sorga. Kehendak Bapa di sorga adalah apa? Supaya saudara dan saya sungguh-sungguh ya saudara menjadi orang-orang yang layak untuk suatu hari kita terbang ke sorga, lepas daripada tipu daya. Amin. Kehendak Bapa di sorga, saudara dan saya saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Katakan amin saudara. Untuk saudara dan saya sama-sama suatu hari bukan hanya berkumpul di bumi, tapi kita berkumpul di sorga. Amin. Itu sebabnya saudara, hari ini saya terlalu percaya keluarga rumah tangga yang rukun damai, yang cari Tuhan. Amin saudara. Yang sepakat, bilang sama-sama dengan saya, sepakat. Amin. Kalau saudara sepakat artinya saudara dan saya melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Dan tahu apa yang terjadi ketika ada kesepakatan, ketika ada kerukunan, ketika ada Yesus di tengah-tengah rumah tangga saudara dan saya, mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita orang percaya. Amin. Berkatnya tercurah, ya diturunkan, dicurahkan melimpah buat saudara dan saya. Bukan saya yang bilang, Mazmur 133 yang mengatakan. Boleh catat ya saudara yang di Gading Nias, nanti baca di rumah. Yang di rumah bacanya di rumah pasti. Ya saudara. Ya Mazmur 133. Ya, sebab apa saudara? Seperti minyak yang turun dari kepala ke janggut lalu ke jubah. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang apa? Yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Jadi hari ini saudara, tunggu apa lagi? Amin. Waktu kapan saja bisa datang menjemput saudara dan saya. Pergunakan kesempatan dengan bijaksana. Selama ada kesempatan, selama ada waktu, mari saudara dan saya, kita hidup bukan untuk melakukan kehendak kita. Yesus katakan, makananku, ya saudara. Jadi apa yang Yesus makan adalah melakukan apa yang Bapaknya suruh, apa yang Bapaknya kehendaki. Mari saudara dan saya, lebih daripada makanan jasmani, makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Kalau firman Tuhan hari ini berbicara kepada saudara dan saya pada pagi hari ini, bukalah hatimu dengan kerendahan hati. Kalau Alkitab katakan kasihi, kasihi. Kalau Alkitab katakan ampuni, maka ampuni. Sering saya sampaikan saudara, bahkan saya bilang sama keluarga saya sendiri, kalau kita mengampuni, berkatnya buat kita. Amin. Kalau kita mengasihi, berkatnya juga buat kita. Ada banyak orang yang, mohon maaf saudara, terkurung dengan apa? Perasaan kecewa, perasaan dendam, perasaan marahnya sendiri terhadap satu oknum, terhadap satu orang saudara, yang belum tentu ya saudara, orang yang saudara pikir-pikirin, orang yang saudara marah-marah kecewa itu mikirin saudara juga. Orangnya lagi jalan-jalan di Itali. Nah saudara di rumah jungkir balik, awas lu gua bales, awas lu. Lihat lu nanti loh, kalau gua ada di atas, lu di bawah. Iya saudara, saudara, kehendak Bapa di sorga, saudara dan saya saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Katakan amin. Amin. Saudara, saya mau sampaikan, Tuhan gak tidur, katakan amin. Tangannya gak kurang panjang untuk memberkati saudara dan saya. Telinganya gak kurang mendengar seruan doa saudara dan saya. Dia tahu, dia mengerti. Amin. Allah peduli, Allah juga mengerti. Kan ada lagunya, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Allah peduli, Allah mengerti. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Yang terakhir saudara, firman Tuhan katakan saudara, warga sorga cirinya dikawal pasukan malaikat. Mazmur 91 ayat 11-12. Yuk sama-sama kita baca yang live streaming di Gading Nias. 1, 2, iya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. Saudara, fasilitas yang sangat luar biasa sebagai warga sorga
Ini yang tadi saya sampaikan saudara. Saudara dan saya warga sorga punya fasilitas dan ada ciri. Yang terakhir ini saudara, cirinya dikawal pasukan malaikat. Sama-sama bilang sama saya, aku dikawal pasukan malaikat. Bilang sama saya, keluargaku dikawal pasukan malaikat. Amin. Kalau saudara dan saya ada sarana kuasa minyak dan anggur, kerajaan sorga itu tahu yang namanya warga sorganya. Ada minyak, saudara dan saya, engkau dan aku ditandai. Ya saudara, entah bagaimana, somehow sorga tahu saudara dan saya yang ada minyak, ada roh Allah, ada pengurapan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Termasuk saudara dan saya dikawal malaikat, disertai malaikat. Katakan amin. Bahkan kemarin saudara, ya malam Natal, hari Natal pun saya sampaikan ada beberapa kesaksian yang sangat luar biasa dari Jemaat Tiberias. Ya saudara, kemarin saya sampaikan ada sebuah keluarga yang luput juga saudara dari mara bahaya. Ya saudara, yang saya cerita mereka tinggal di Tangerang, mobilnya ditabrak, ya berguling-guling saudara. Dan sangat luar biasa, singkat cerita ya saudara, mereka keluar dari mobil itu, yang kata orang keluar dari mobil gak mungkin baik-baik. Ya tapi mereka sampai di rumah sakit, 3 dokter melihat, dokter yang berbeda. Ya foto dan video dari kejadian yang sudah terjadi, mobilnya ya bannya di atas saudara, ya bannya di atas, kap mobilnya di bawah. Ya saudara, udah hancur peot saudara mobilnya. Dokter tidak percaya, setelah di MRI, dicek semua dari kepala sampai kaki, tidak ada satupun patah tulang, tidak ada luka sedikit pun, sempurna sehat karena kasih kuasa kebaikan Tuhan. Yang ada minyak anggur, saudara dan saya tidak dirusakkan. Kasih kemuliaan, kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Termasuk saudara dan saya. Tadi Papa Riaji bilang, kita digandeng malaikat sorga. Amin. Suatu hari kita pesta di sorga dijemput malaikat. Amin. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Ya saudara, Papa Riaji pernah melayani seorang bapak. Bapak ini saudara, dia sebenarnya latar belakangnya bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Anaknya namanya Ibu Linda, ya saudara, yang juga berkomunikasi dengan gembala sidang Papa Riaji. Singkat cerita, ya saudara, di rumah sakit Papa Riaji mendoakan, ya saudara, Tuhan sembuhkan, ya sembuhkan bapak ini. Keluarganya sudah berkumpul saudara. Keluarganya sudah ada di ruangan ya tempat bapak ini ya mengembuskan nafas terakhir ya, karena keluarganya sudah dikasih tahu ini kayaknya udah sedikit lagi saatnya ya, bapak udah mau nggak ada ya saudara. Dan saudara, Papa Riaji berdoa, Tuhan tolong beri mujizat, tolong sembuhkan Tuhan. Singkat cerita ya saudara, ternyata bapak ini dipanggil pulang ke rumah bapak di sorga ya saudara. Dan Papa Riaji bilang, Tuhan ya kalau sembuh ya ada mujizat, keluarganya yang gak percaya bisa diselamatkan Tuhan ya. Tapi apa yang terjadi saudara, ada keluarganya yang bilang ya, beberapa orang, dan Bu Linda ini bersaksi kepada gembala Papa Riaji, beberapa detik waktu bapak mereka ya saudara dipanggil pulang ke rumah bapak di sorga, sangat tenang, tersenyum ya, tidak seperti orang ketakutan saudara. Dan beberapa orang dari keluarganya yang berkumpul sudah ramai itu saudara, termasuk Ibu Linda, anaknya bapak ini saudara ya. Ketika bapaknya menutupkan mata dan juga mengembuskan nafas terakhir, mereka lihat ke atas. Di atas mereka bisa melihat ada puluhan malaikat sorgawi yang menjemput bapak mereka untuk digandeng ke sorga, dijemput sebagai warga kerajaan sorga. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, kita orang-orang bilangan warga sorga, suatu hari kita dijemput oleh pasukan malaikat, pesta di dalam kerajaan sorga. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang Tuhan sampaikan saudara, pesannya ya, Tuhan berkata kepada gembala sidang saudara dan saya Papa Riaji, mujizat yang terbesar adalah ketika saudara dan saya dijemput malaikat. Amin. Karena hidup ini di dunia sementara. Saudara dan saya kita akan kekal. Papa Riaji suka bilang M tahun. M tahun itu artinya kekal. Sama seperti sorga itu kekal, neraka juga kekal. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Dan biarlah Natal ini, sukacita Natal, membawa kepastian buat saudara dan saya. Karena di sorga itu ada kepastian buat saudara dan saya. Engkau dan aku, warga sorga, selama di bumi, hidup kita tersedia, terpelihara, saudara dan saya pasti diberkati. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, sama-sama kita mengucap syukur. Kita datang pada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Bersama-sama lebih sungguh, angkat tanganmu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami, juru selamat kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus kekuatan penolong kami. Mari di Merias kita yang bersyukur, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kekuatan penolong kami. Sekali lagi bersama-sama. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ini yang kami percaya Tuhan untuk selama-lamanya, apapun yang kami hadapi hari ini, di hari depan, untuk selama-lamanya Tuhan, pertolongan Tuhan, kuat tangan Tuhan setia menopang setiap kami tidak akan goyah bersama Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberkati setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang terus pimpin kami, tuntun kami, agar kami semakin hari kami terus berjalan di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kehendak firman Tuhan. Bahkan semakin hari hidup kami semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Pada pagi hari ini, sebelum kami terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami akan berikan ucapan syukur kami, persembahan kami. Hamba berdoa agar siapapun jemaat Tuhan yang hadir, yang beribadah, kami tidak kekurangan, kami tidak miskin, sebab Tuhanlah gembala kami, takkan kekurangan kami yang mencukupi segala keperluan kami. Bahkan di zaman akhir, minyak anggur tidak dirusakkan, tetapi setiap kami boleh tinggal di dalam berkat kebaikan Tuhan yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita jemaat Tuhan yang diberkati, yang siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu, sama-sama kita beri pada pagi hari ini, kita sambut yang terbaik. Tubuh darah Tuhan Yesus Kristus dalam kami perjamuan kudus. Kami menyucikan, sempurna
termasuk Persaurus, perintah Tuhan khusus kepada gereja Tebas yaitu mengembalikan kuasa menyanggur. Istilah Tuhan, kuasanya yang tiada taranya di muka bumi. Bagi orang mati, bayi mati, katakanlah hutang 5 juta saja dengan bisa dilunaskan, bahkan orang mati juga dibangkitkan, bayi mati bangkit, orang seberang Amerika, Eropa, juga di Australia, so ya kita kirim minyak anggur juga dibebaskan dari maut. Kita baca ayat ini, Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi zaman akhirnya banyak kesesakan, banyak musibah. Bahkan 1/4 dari bumi akan dibunuh dengan berat, istilahnya maksudnya dimatikan. Maka Anda dan saya dan menyanggur tidak dirusakkan. Bahkan binatang buas juga akan melanda bumi, yaitu corona. Tapi Anda ada menyanggur, Anda punya iman, menang corona. Bahkan Anda tidak kena rasasi, walaupun orang teriak kekurangan. Anda punya iman, Tuhan janjikan, ada menyanggur, Anda tidak dirusakkan. Maka mari kita jaga hidup kita. Ada menyanggur, sudah banyak kesaksian, so keluarga-keluarga yang tidak kena Yesus, kena corona, maka ada diambil menyanggur di Tebas, maka akhirnya bisa temukan maupun enggak percaya Yesus, akhirnya biasa ikuti acara saya di media ini. Maka juga Tuhan tindakan kembali ke minyak urapan. Minyak ini penting tuh, sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Yaitu beri dapadaku minyak murni untuk memandang Allah. Kita baca di Markus 14, Anda perlu minyak. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus saja minta minyak untuk persiapan penguburannya. Mengapa Anda tidak? Yesus saja minta. Di mana di dunia ada minyak. Dikatakan, dia ada Injil, ada minyak. Artinya, ada nama Yesus, ada minyak urapan. Dan saya seorang mater, diminta Tuhan kembali ke minyak urapan. Sehingga seperti saya katakan tadi, orang digul puluhan tahun pun dibongkar tetap utuh. Di dunia ilmu manapun nggak ada, so. Kecuali minyak anggur yang kuasanya tiada taranya. Maka Anda selalu sabda, Alkitab mengatakan, Mas Paul mengatakan umur manusia itu 70-80 tahun. Maka Anda umur 60 tahun lebih selalu simpan minyak urapan, minta supaya jasad Anda dikasih minyak, agar Tuhan yang mengatakan tadi, beri padaku minyak untuk persiapan pesta surga. Maka Anda bersiap ada minyak di tubuhmu, agar Anda bangkit sebagai mempelai Kristus. Anda bangkit untuk terbang kapan? Anda dan saya akan diundang pesta surga. Kita nggak roti ini? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu sebagai perjanjian baru yang kal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat mulai dosa, mulai setan-setan dan perbuatannya. Kami doa keluarga kami, keluarga yang kudus, jadi warga surga. Dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semua, tidak mikir, tidak bertiga. Kami doa agar mataku sempurna, kami tolak kebutaan,
mulutku diurai penuh kuasa, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, sehat sempurna, ginjal sempurna, ginjal tidak dioperasi, kami tolak darah, tidak dioperasi, kami doa agar tubuh sehat sempurna, berlimpah sehat sempurna, empedu sehat, kami doa tidak akan berdarahan, tidak akan koma, tidak sakit kanker, kami tolak virus corona, kami doa keluarga kami jadi warga surga, tidak kena virus, kami doa inilah roti dari surga, inilah tubuh yang menyempurnakan tubuhku, saudaraku, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngasuhani, mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai penjangkau kekal. Dosaku diampuni, disuruh pikiranku, perkataanku. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak persalahan, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku, kami tolak poligami, poliandri, agar kami akan keluarga kami diselamatkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikirin, tidak berteguh, mulutku diurapi, penuh kuasa kemuliaan, mataku semua, kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, urapi jantung kami sehat, sempurna sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, sehat sempurna, ginjal sempurna, tidak sudah dioperasi. Kami tolak kanker, tumor, leukemia, kami tolak terkapar, di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak sakit, apapun, segala kutuk sakit, diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami tolak virus corona, kami doa, kami sembuh hari ini, bebaskan kami dari maut, sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami dari segala kutuk sakit, bebas dari corona dalam nama Yesus. Anda doa masing-masing sebut sakit Anda doa sebut sakit Anda, permohonan Anda. Dengan darahnya Anda disembuhkan, lepas dari kutuk sakit, lepas dari penderitaan. Bapa Tuhan Yesus, segala penyakitku, segala kutuk penderitaan, sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa, percaya lebih dari roti mana Tuhan perintahkan, jangan lebih dari roti mana, jangan roti mana, yaitu 40 tahun. Makan tidur berang-rang hati kami, hidup di bumi surga. Yang kedua, jangan roti mana ada jubah kemuliaan. Kami berjanji hidup yang sukses untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti setiap hari kasus baru, sepatu baru. Tuhan jangan terangkan kasus gambaran seorang manusia, keluarga kami, generasi manusia, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, hingga dihasil, utang-utang pribadi lunas pada minggu ini, tidak kurang, tidak utang-utang, kami tolak kotorisasi, selalu kecukupan, berkati kami kecukupan, tidak miskin, tidak bangun, kami doa, tidak miskin, tidak bangun, kami toleransi, apapun yang usaha kami, pekerjaan kami diberkati berhasil, kami doa, diurapi, supaya warga surga, dengan darahnya diurapi, agar kami bangkit dari gambar, terbangkan, masuk kerajaan surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan,
yang mengurapi kami sebagai warga surga. Amin. Kita anggar minyak urapan, perintah Tuhan mengembalikan minyak urapan. Manusia dosa hilang kemuliaannya. Kita diciptakan segambar semudah. Maka untuk Anda mulia ada minyak urapan. Tuhan ngasasa perintah Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Agar Anda mulia kembali. Yang segambar maka Anda perlu minyak urapan. Anda juga ulesi yang sakit. Anda bagi yang sakit Anda ulesi. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang betah untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan surga, berkata kami, mengurapi kami agar mulia. Segaudah kami menang atas setan kuasa, kami mulia menjadi warga surga, agar kami akan masuk surga. Berkati kami Tuhan, agar keluarga kami menjadi warga, diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga, mencari warga surga, agar bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Kami diurapi, Tuhan Yesus berkati kami sehat sempurna, kami tolak virus corona, kami kuat-kuat, rasul-rasul kami tolak, kami diberkati, disembuhkan, kami dua presiden, Pak Jokowi keluarga, semua sehat, tidak akan kena corona, para tim, yaitu kabinet, keluarga mereka sehat sempurna, tidak kena virus corona, diberkati agar mereka semua sehat sempurna. Bangsa kami bebas dari virus corona, bebas dari kulturisasi. Inilah minyak urapan. Ada ulasan bangsa sakit, yang punya sakit dan urapan disembuhkan. Ada doa, tolong Tuhan sembuhkan. Kami serahkan pada puji nama Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara dan saya, kita sudah terima yang terbaik dari kerajaan sorga. Kita sudah diurapi dengan minyak kudusnya. Pagi hari ini mengucap syukur dan bersukacitalah, sebab namamu, namaku ada terdaftar di sorga. Katakan amin. Kita mengucap syukur, saudara dan saya, pagi hari ini semua yang kita tabur di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu dalam nama Yesus. Mereka semua yang berseru, yang berdoa, Tuhan Yesus jawab, Tuhan kabulkan, Tuhan beri mujizat berkat Natal yang indah dalam nama Yesus. Baik jemaat Tuhan yang beribadah di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan yang beribadah live streaming seluruh Indonesia, Jabodetabek, bahkan yang di luar negeri sekalipun, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kalau Tuhan pernah menyembuhkan, yaitu dengan kuasa minyak dan anggur, yaitu Gembala Sidang kami, yaitu berdoa untuk seorang ibu yang di Australia, Ibu Vera, yang kandungannya divonis ada tumor, tidak bisa melahirkan dengan normal, dengan baik. Dengan kuasa sarana minyak urapan, maka tumornya hilang, sembuh, sehat sempurna, dan bisa melahirkan dengan normal, sehat sempurna. Diselamatkan bayi dalam kandungan, bahkan Ibu Vera juga diselamatkan karena kasih kuasa mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya
di zaman akhir kami yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Kalau orang lain ditolong Tuhan, kami percaya kami pun akan melihat pertolongan Tuhan. Sebelum bulan Desember ini berakhir, kami percaya masih ada harapan. Kami percaya setiap hari ada harapan yang baru bagi setiap kami, untuk kami berseru kepada Tuhan, untuk kami melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berkati semua yang berdoa untuk rumah, ya Tuhan Yesus. Berkati mereka yang rindu punya rumah yang di bumi. Kalau rumah di sorga saja Tuhan Yesus sudah sediakan yang indah, kami percaya rumah di bumi Tuhan atur indah, Tuhan berikan bagi setiap kami umat Tuhan. Mereka yang berdoa untuk pekerjaan, usaha toko dagangan mereka, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Tuhan promosi, Tuhan angkat naik, karir mereka diberkati. Mereka yang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pagi ini siapapun mereka yang berseru, Tuhan beri pasangan yang sepadan dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh oleh darah bilur Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami telah terima yang terbaik. Tubuh dan darah Yesus diurapi dengan minyak urapan. Kami percaya dipimpin gembala yang martir, gembala yang menjadi juru bicara kerajaan sorga. Kami percaya, kami mengimani pagi hari ini segala masalah, segala pergumulan bertekuk lutut di bawah kaki orang percaya. Kami menang atas segala masalah. Kami dikawal pasukan malaikat. Kami mengucap syukur. Kami dijanjikan, yaitu kami pelaku firman, kami diberkati. Apapun yang kami perlu, kami butuhkan, Tuhan sediakan. Berkati Tuhan Yesus umat-Mu pulang dari tempat ini, dari gereja beribadah pagi ini, dijaga malaikat, tidak jatuh celaka, sampai di rumah masing-masing dalam berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Rumah tangga, keluarga, kasih mula-mula setiap hari. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, sayangi keluarga, rumah tangga, orang-orang muda diberkati, pandai, cerdas, yang berhasil. Karir mereka diberkati Tuhan. Pak Yulianto bersama keluarga dalam berkat Tuhan. Tuhan berkati Pak Adrian juga bersama keluarga dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Pak Sinuraya bersama Ibu Deborah, anak-anak diberkati Tuhan. Bu Naomi bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan, yaitu Bu Pingkan bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, kami doa Ibu Gledi bersama dengan semua keluarga, anak cucu mantu dalam berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur semua yang melayani diberkati Tuhan. Worship leader Tuhan berkati, yaitu Bapak Richard bersama keluarga. Tuhan berkati Alvarado bersama keluarga. Imam musik Pak Catur bersama keluarga diberkati, dan juga semua rekan-rekan imam musik, backup singers, soundman, operator media. Tuhan Yesus memberkati, bahkan juga Asyar Greeter. Tuhan Yesus memberkati semua tim event, semua yang melayani diberkati Tuhan. Gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, double berkat kuasa mujizat, Tiberias, Natal tahun baru, aman dalam perlindungan Tuhan, lancar, diberkati Tuhan, dijaga malaikat sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, Tuhan pertemukan kami kembali dalam ibadah malam tahun baru 31 Desember. Akan ada 3 kali ibadah dari jam 3 sore, jam 5 dan jam 7 malam. Kami bersyukur dan kami rindu untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Juga hari tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami mau juga datang beribadah, ada 3 kali ibadah di hari tahun baru. Kami bersyukur dan kami berdoa, Tuhan Yesus berkati Indonesia penuh kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah, berkat yang indah luar biasa, nyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Natal sekali lagi. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.